Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami sayangi, ibu-ibu anggota komunitas Bahagia Mengaji dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Ruang Ngaji ke-27 dengan tema Tadabbur Surat Al-Kautsar. Tak lupa pula salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Dan semoga kita semua selaku umatnya mendapat syafaatnya pada yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk memperkenalkan diri ya ibu-ibu. Saya Rati Sekar Mayangsari, domisili di Purwodadi, Jawa Tengah. Pada komunitas Bahagia Mengaji, saya bergabung di kelas Tafis. Kali ini saya akan membersamai ibu-ibu sekalian sebagai pembawa acara. Sebelumnya saya beri pantun ya ibu-ibu. Sarapan bubur dicampur ketan. Rasanya nikmat tak tertahankan. Di dalam Al-Quran ada banyak firman. Petunjuk hanya bagi orang-orang yang beriman. Baiklah ibu-ibu, untuk mempersingkat acara pada hari ini, marilah kita buka bersama acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan saya bacakan tata tertib mengikuti agenda ruang ngaji. Tata tertib mengikuti agenda ruang ngaji. Yang pertama, peserta masuk Zoom meeting 5 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofonnya ketika pemateri sedang memaparkan materi kajian. 3, peserta diharapkan menghidupkan video atau on-cam selama mengikuti kegiatan. 4, peserta menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu seperti menutup aurat, mencatat, dan lain-lain. 5, peserta dipersilahkan bertanya atau berdiskusi sesuai dengan arahan dari pembawa acara atau bisa menulis di kolom chat. Pada hari ini susunan acaranya sebagai berikut. Pertama persiapan, kemudian pembukaan dan pembacaan tata tertib oleh MC, tilawah dan sari tilawah oleh Mbak Alif, doa oleh Mbak Ferdiana, kemudian foto bersama, selanjutnya penyampaian materi oleh Ustazah Arini, dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Setelah penyampaian materi ditutup dengan closing statement dan pengumuman-pengumuman, kemudian ditutup dengan penutupan. Baiklah ibu-ibu semua, sebelum kita lanjutkan, monggo yang belum mengaktifkan kamera, apabila sedang dalam kondisi yang memungkinkan, kami harapkan untuk dapat mengaktifkan kamera. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Mbak Alif. Kepada Mbak Alif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka
Laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alif. Alhamdulillah alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkan. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Mbak Ferdiana. Kepada Mbak Ferdiana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiana, domisili Bogor. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita siang hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya ajiz, yang maha penyayang, yang maha memiliki kekuatan. Allahumma arhamna bil Qur'an, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia sebagai imam, cahaya, petunjuk, sahabat, dan penolong kami di dunia dan akhirat. Jadikan anak-anak dan keturunan kami sebagai pecinta Al-Quran. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus. Kami berkumpul saat ini dalam salah satu program komunitas Bahagia Mengaji di ruang ngaji ke-27 dalam rangka menegakkan agamamu, membumikan risalahmu. Mohon jadikan kegiatan ini berjalan lancar, penuh keberkahan, menambah wawasan, semangat, dan menguatkan persaudaraan dalam bimbinganmu. Kasih sayangmu, penuh limpahan bahagia, serta ada dalam ridhomu. Rabbana ghafir lana waliwalidina walijami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu mengijabah doa-doa kita. Ibu-ibu, untuk mengenang momen ini, mari kita abadikan dulu momennya dengan berfoto bersama. Monggo yang belum dibuka kameranya bisa segera dibuka supaya kelihatan cantik-cantik ya semua ya. Monggo, sudah J, siap J? Saya hitung. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya J. Siap? 1, 2, 3. Sampun J? Yang abadikan? Sampun ya? Baiklah Ibu-Ibu, tiba di saat yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu penyampaian materi mengenai Tadabbur Quran Surat Al-Kautsar, yang insya Allah siang ini akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Arini Nahria Rahmawati LC. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu CV beliau. Nama Arini Nahria Rahmawati. Lahir di Ponorogo 9 Oktober 1982. Alamat saat ini di Yayasan Darul Ulum Al-Islamiyah, Jalan Karet, Pedurenan nomor 53, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Status menikah dengan 4 orang putri, pekerjaan sebagai guru, pendidikan Usuluddin, jurusan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustazah Arini, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Jakarta Ustazah? Lagi panas apa hujan? Ini qadarullah lagi petir geledek ya, jadi mohon maaf nanti kalau ada suara-suara sayup-sayup petir ya. Oke. Jadi karena audiens kita ini tersebar Ustazah di seluruh Indonesia, ini cuacanya pasti nggak sama. Oh Pasti iya. ada yang lagi kehujanan, tapi ada juga yang lagi kepanasan ini sepertinya. Seperti saya di Jawa Tengah lagi panas, sudah berminggu-minggu nggak hujan. Masya Allah. Baiklah Ustazah, bisa kita mulai J? Siap. Ibu-ibu sekalian, marilah kita simak bersama tausiah dari Ustazah Arini. Kepada beliau kami persilakan. Baik, jazakumullah atas waktunya. Dari manggilnya apa? Mbak Sekar ya, dari Jawa ya. Boleh, panggil Sekar boleh. Terima kasih. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik, alhamdulillah, jazakumullah atas kesempatan pada siang hari ini diajak gitu ya, diundang ke majelis yang insya Allah penuh barokah ini dari ujung Aceh. Tadi ya kelihatan di list pesertanya dari Aceh ada, dari mana tadi ya, Jayapura kah? Itu ada, Masya Allah. Semoga menambah keberkahan waktu dan usia yang kita miliki dipakai untuk thalabul ilmi, bahkan jarak sepertinya tidak masalah lagi ya. Alhamdulillah Allah ciptakan teknologi bisa bergabung dalam tempat sesimpel ini gitu ya. Sesimpel ini gitu. Barakallahu fikum. Baik, tadi sudah perkenalkan biar enak, saya Arini ya, biasa dipanggil Arini aja gitu. Hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mentadaburi surat Al-Kautsar. Kalau tafsir sepertinya tidak cukup waktunya, karena kalau tafsir kita akan belajar sangat detail gitu ya, per kata, sebelum dan sesudahnya bagaimana, dan banyak hal lain. Tapi insya Allah dengan waktu yang kita miliki ini, kita maksimalkan ya untuk tadabur, bisa mengambil hikmah pelajaran dari surat Al-Kautsar, dan pastinya insya Allah setelahnya kita akan mengambil hikmah apa yang bisa kita lakukan dari tadabur, hasil dari tadabur kita siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Karena tadi sudah dibacakan ya oleh saudari kita yang tilawah ya, Al-Kautsar, kita akan langsung mengingat kembali siapa atau apa itu Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Sangat pendek. Mungkin menjadi surat terpendek yang kita tahu gitu ya. Karena memang 3 ayat pendek-pendek. Kalau An-Nasr idza jaa itu 3 ayat tapi agak panjang gitu ya. Jadi mungkin di antara kita, apalagi yang punya anak-anak kecil, langganan untuk sholat adalah surat Al-Kautsar gitu. Tapi meskipun dia kecil, pendek suratnya, tapi hikmahnya insya Allah tidak lebih sedikit dari surat-surat yang lain. Makiyah ya. Ulama mengatakan makiyah gitu ya. Seperti nanti di bawahnya. Silahkan di bawah next ya Mbak PPT-nya. Baik, makiyah. Sebagian besar mengatakan ini makiyah karena ada nanti asbabun nuzulnya tentang peristiwa wafatnya anak putra-putra ya, putra-putra Rasulullah. Nah, ini berarti kejadiannya di Mekah gitu ya. Meskipun ada yang mengatakan ini surat Madaniyah nih gitu ya. Surat Madaniyah, kenapa? Kan itu ada perintah berkurban gitu. Sedangkan syariat kurban itu ada ketika Rasulullah di Madinah gitu. Ulama yang lain menyanggah syariat kurban itu sudah ada. Bahkan ada kebiasaan orang Arab berkurban itu dari dulu sebelum Rasulullah jadi nabi. Jadi ini sudah dari dulu gitu namanya berkorban. Bahkan kalau kita lihat dari zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada kurban gitu ya. Nah ini surat ke-108 dalam urutan mushaf kita Al-Quran. Jadi setelah yang terakhir ya, setelah terakhir itu 414. Nah ini halaman kedua dari belakang, halaman ketiga dari belakang gitu ya. Baik, surat ke-108. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke ayat 1. Oh iya, tadi asbabun nuzul ya. Oke, kita sedikit mengulang memastikan. Asbabun nuzul yang pertama ini ada 2 ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu terkait asbabun nuzul surat Al-Kautsar bahwa Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu surat." Lalu beliau membaca surat Al-Kautsar. Tahukah kamu apakah surat Al-Kautsar itu? Nah, di halaman berikutnya, slide selanjutnya, disebutkan apa itu Al-Kautsar. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul menjawab, nah ini di bawahnya bisa membaca semua ya kita.
Al-Kautsar adalah sebuah sungai atau telaga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam Al-Qur'an, di dalam surga. Ada yang mengatakan di padang mahsyar, karena nanti ada hadis lain menjelaskan di padang mahsyar nanti orang-orang pilihan, ya, para pecinta Allah dan Rasulullah diarahkan ke surga, di telaga Kautsar nanti. Itu di hadis yang lain. Padanya dalam Al-Kautsar tadi terdapat kebaikan yang baik. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadah-wadah atau bejana-bejananya sama dengan bilangan bintang-bintang. Jadi banyak sekali, luas, besar. Nah, diusir darinya seorang hamba. Maka aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku. Maka dikatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya sesudahmu. Jadi memang ini hanya para pecinta Allah dan pecinta Rasulullah yang diizinkan untuk mengambil, menciduk gitu ya, meminum air dari telaga Kautsar ini. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, siapa yang minum dari telaga ini 1 teguk, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama di padang mahsyar. Yang kita tahu padang mahsyar itu umpamanya matahari itu 1 jengkal di atas kita. Wallahu alam hakikatnya bagaimana, tapi ini menggambarkan saat itu suasananya sedang panas sekali. Bahkan di hadis yang panjang lagi tentang hari kiamat pada mahsyar disebutkan di sana orang-orang tenggelam gitu ya, tenggelam oleh keringatnya sejumlah dosa-dosanya. Artinya kalau dosanya sedikit, keringat yang keluar tuh ya cuman sedikit gitu di bawah-bawah kaki aja. Tapi ada yang semakin tinggi, semakin banyak dosanya, ada yang sampai betis, lutut, pinggang, bahkan ada yang mencapai dadanya, dan bahkan ada yang mencapai mendekati batas kepalanya, mulutnya. Semakin tenggelam oleh keringat-keringat bukti dari dosanya tadi. Nah, ini bayangan betapa panasnya saat itu. Nah, saat itulah Allah memberi rezeki orang-orang pilihannya untuk diarahkan ke telaga Kautsar. Maka ini mengatakan ini surga di telaganya ini ada di padang mahsyar. Gitu. Wallahu alam mungkin gimana kita melihat, oh sebelah sananya surga, sebelah sininya apa? Wallahu alam itu Allah yang maha tahu. Baik, asbabun nuzul selanjutnya di slide selanjutnya dari As bin Wa'il. Ceritanya As bin Wa'il berkata kasar, melaknat ya, kayak mendoakan buruk gitu. Karena Rasulullah kehilangan putranya. Nah, orang sepenting, sekeren Rasulullah gitu ya kalau kita, tapi nggak punya anak laki-laki. Jadi As bin Wa'il mengatakan, kamu ini terputus. Gitu. Artinya nggak beruntung banget kamu ini, kayak gitu kalau bahasa kita. Naudzubillah. Jadi, Rasul kalau terlalu sering dibegitukan gitu ya, karena ini menjadi gambaran orang Arab saat itu betapa mereka mengelukan anak laki-laki. Ya. Di sisi lain mereka memang ada yang punya kebiasaan menguburkan anak perempuan hidup. Jadi memang mereka nggak suka punya anak perempuan. Hanya jadi beban saat itu menurut mereka. Tapi kalau anak laki-laki bisa membantu ini, bahkan perang ya, saat itu perang, berdagang dan sebagainya. Nah, inilah sikap mereka ketika punya anak laki-laki, dan ketika anak perempuan sebaliknya dikuburkan. Tapi nggak semua ya, ini sebagian kaum punya kebiasaan seperti itu. Tapi untuk yang nggak punya laki-laki ini sampai diungkapkan kepada Rasulullah oleh As bin Wa'il. Maka Rasulullah sedih dong gitu kan ya. Nah, makanya Allah menurunkan surat ini seperti hiburan gitu ya. Nah, nanti bisa di slide selanjutnya bahwa surat Al-Kautsar seperti surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, seperti surat Ad-Duha. Dua-duanya ini sifatnya hiburan. Ketika Rasulullah dalam sempit, terhimpit gitu ya, sepertinya aduh kalau kita gini amat ya dakwahnya gitu, diganggu gitu, bahkan sahabat-sahabatnya disiksa, bahkan ada yang meninggal gitu. Ya saat-saat genting seperti itu Allah menurunkan surat-surat yang menghibur seperti Ad-Duha ya, fa'ammal yatimah fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Rasulullah statusnya yatim gitu. Ya orang terbatas, orang yang mencintainya itu
tidak melimpah seperti yang punya orang tua misalnya. Terus tadi alam nasroh ketika terhimpit banyak sekali gangguan yang beliau terima, Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra, gitu ya. Dan disebutkan warafa'na laka dzikra. Allah tinggikan sebutanmu. Artinya di mana ada kata la ilaha illallah, di sampingnya ada Muhammadur Rasulullah. Bangga dong gitu ceritanya. Udah Muhammad, udah tenang kayak gitu kalau kita. Jadi surat Al-Kautsar juga begitu. Sama ketika peristiwa Isra Mi'raj merupakan hiburan yang subhanallah, Allah tidak membiarkan Rasulullah merasa sendiri, sepi, terhimpit, bahkan disebut tahun itu adalah tahun kesedihan. Kenapa? Karena setelah boikot yang dialami 3 tahun ya, Bani Hashim saat itu, Rasul tidak lama kemudian ya, itu kehilangan paman dan istrinya. Paman, okelah belum mukmin, belum muslim, tapi beliaulah, pamannya lah yang mendukung perjuangan beliau. Habis-habisan gitu ya, Allah alam ya. Karena apa beliau belum masuk Islam pamannya, tapi intinya beliau sangat dilindungi oleh pamannya. Sedangkan istrinya, nah, dari Bunda Siti Khadijah kita sudah tidak kurang lagi ya pelajaran dari beliau. Menghabiskan nggak habis juga gitu, merelakan harta, waktu, kasih sayangnya, semuanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Kok meninggalnya hampir bersamaan. Jadi Rasulullah benar-benar sedihnya beneran gitu kalau orang Betawi. Sedihnya tuh beneran gitu. Makanya Rasulullah pun hiburannya juga serius, yaitu dipindahkan ya dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke atas bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Jadi di sana dapat sholat dan sebagainya. Jadi ini surat Kautsar bagian dari surat-surat yang menghibur gitu ya, menghibur Rasulullah. Inilah konsekuensinya ketika Rasulullah memiliki tugas yang sangat berat, tentu tantangannya juga sangat berat. Dan untuk itulah perlu kesabaran yang subhanallah juga gitu. Makanya meskipun selevel Rasulullah, tapi juga tetap perlu dukungan, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat langsung ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Dari Inna a'tainakal kautsar. Ayat yang pertama. Surat ini menyerupai surat Ad-Duha tadi, An-Syirah. Nah, dari surat ayat pertama ini kita Al-Kautsar tadi sudah diberi makna. Apa artinya Kautsar ini? Kautsar tadi sudah ya, telaga. Yang kedua, nikmat yang banyak. Jadi Kautsar kalau yang belajar bahasa Arab itu bentuk dari perbanyakan gitu ya, bentuk banyak gitu dari benda-benda yang disebutkan atau hal-hal yang disebutkan. Jadi Kautsar. Jadi nikmatnya sangat banyak. Jadi nikmat kalau untuk Rasulullah yang fisiknya nanti di akhirat mungkin dapatnya telaga. Tapi ketika di dunia Rasulullah mendapatkan nikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat kenabian, nikmat risalah yang harus diemban, nikmat mungkin ya keluarga yang sangat menyayangi beliau, anak-anak yang solehah gitu. Bahkan tadi pamannya yang melindungi meskipun belum Islam, dan sahabat-sahabat yang siap mensupport seperti Abu Bakar dengan harta dan kekuatannya di tengah masyarakat, Umar dengan keberaniannya yang pantang menyerah demi menegakkan kebenaran, dan Sa'ad dan semuanya sahabat-sahabat beliau yang ketika diperintahkan sesuatu tidak bertanya kenapa, untuk apa, tapi bangun bergerak. Itu nikmat yang sangat besar untuk seorang Rasulullah saat itu. Ini diingatkan oleh Allah. Kemudian ayat pertama ya, ayat pertama ini slide selanjutnya. Ayat pertama ini juga mengajak kita untuk bersyukur, ya bersyukur siapapun kita ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan gitu ya, mungkin sedikit kecewa gitu. Ini tetap kita ingat untuk ya Allah bersyukur. Nikmat Allah sudah banyak sekali. Mungkin hanya satu yang diambil. Nah, tapi masih banyak sisa-sisa nikmat yang lain yang masih kita miliki gitu ya. Di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurun
Al-Ghafurur Rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian juga yang nempel aja nih sama kita dari kepala sampai kaki. Nikmatnya sudah banyak sekali. Nikmat bisa melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa berbicara, lisan yang fasih, bahkan mungkin mengaji orang wah banyak memuji misalnya. Nikmat tangan yang sempurna, jarinya 5, kakinya sehat, bisa jalan ke sana kemari. Ini pada diri kita sendiri saja sudah banyak. Belum organ-organ yang di dalam yang sehat, alhamdulillah. Ini sudah sangat banyak. Nah ini sebesar apapun kesulitan kita, insya Allah akan terasa lebih ringan jika kita iringi dengan rasa syukur. Nah ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang lain, wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Ketika Allah berjanji, Tuhan kalian berjanji, la'in syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahin nikmatnya gitu. Jadi syukur itu sebenarnya memancing nikmat-nikmat yang lain gitu. Oke, nikmat yang satu diambil, akan datang terus nikmat yang lain. Wa in kafartum, dan jika kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku ini pedih. Jadi ya udahlah gitu. Toh kalau kita lagi dalam keadaan sulit masih banyak hal yang bisa kita syukuri gitu. Bahkan tadi di badan kita yang sehat pun masih kita syukuri seharusnya gitu ya. Baik, itu yang dari ayat pertama gitu ya. Selanjutnya fasholli li rabbika wanhar. Ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, dari ayat ini kita langsung bisa mengambil poin ya. Berarti poinnya adalah sholat dan berkurban. Sholat dan berkurban menjadi identitas penting dari seorang hamba Allah yang taat. Nah, makanya tidak semua hamba Allah itu bisa taat gitu kan berarti kan. Nah, hanya orang-orang yang memiliki keimanan gitu ya, memiliki keimanan yang teguh, yang nanti di bawahnya kita lihat sholat dan kurban ini apa urgensinya gitu ya. Jadi tidak semua hamba bisa menjalankan sholat dan berkurban. Li rabbika, hanya untuk Allah, tentunya dengan ikhlas. Mungkin sebagian sholat untuk dipuji, mungkin sebagian berkurban untuk dipuji, mungkin sebagian kalau ada temannya yang tetangganya gitu, ada tetangganya dia sholatnya dilama-lamain, dibagus-baguskan gitu misalnya. Tapi di tempat lain kalau pas tidak ada orang, mungkin dia buru-buru gitu ya, terus bacanya benar-benar minimalis gitu ya, tidak panjang seperti saat ada orang tetangganya atau tokoh yang dia kagumin. Jadi ini sudah bukan li rabbika lagi, bukan untuk bukan nilai ikhlasnya sedikit mungkin berkurang gitu ya. Nah, kita lihat bawahnya. Sholat. Nah, pertama kita sholat, poinnya adalah ungkapan rasa syukur kita dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Rasa syukur kita di hadapan Allah. Jadi, suatu ketika kita sering mendengar kisah ini, ketika Rasulullah sholat malam, tahajud, Aisyah tidur ya. Dari tidur sampai agak kebangun, sampai tidur lagi, sampai kebangun lagi. Rasulullah masih statusnya masih sholat gitu. Terus terlihat kaki beliau kapalan gitu ya, kapalan ya mungkin bahasa yang lain apa ya, ngapal gitu ya mungkin misalnya. Jadi karena lamanya, dan itu mungkin ngapal itu kapalan itu nggak bisa sekali dua kali, itu adalah hasil dari tindakan yang mungkin terus-menerus beliau lakukan. Kalau sholat berjamaah di masjid, Rasulullah tidak melama-lamakan karena Rasulullah mengatakan, ingat kalau kalian jadi imam, jangan dilama-lamakan. Karena di belakang kalian ada orang yang tua, di belakang kalian ada orang yang sakit, di belakang kalian ada anak-anak, dan mungkin di belakang kalian ada orang yang memiliki kebutuhan. Artinya mungkin urusan cepat-cepat gitu. Tapi kalau beliau sendiri, ini yang terjadi ketika sholat malam, beliau
lama gitu ya. Ada yang mengatakan baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu. Kalau kita bacanya juz 30 gitu ya. Itu juga juz 30 ini setengah ke belakang mungkin ya gitu. Mungkin ya, tapi mungkin di antara sahabat sekalian yang di sini ada juga yang enggak Mbak, aku panjangan ya. Alhamdulillah, barakallah gitu ya. Tapi kebanyakan kita nggak sampai selevel Rasulullah gitu. Nah, Aisyah kaget dong. Kata Aisyah bertanya, Rasul, bukan kamu udah diampunin semua dosanya, semua dosamu gitu. Allah sudah mengampunimu dan kamu tetap begini gitu. Kata Rasulullah apa? Afala aku na'abadan syakuro. Apa aku nggak pantas bersyukur gitu ya. Jadi salat itu adalah bentuk syukur beliau. Masya Allah. Kalau kita syukur kita mungkin sebagian masih terbatas mengatakan alhamdulillah. Mungkin sebagian sudah naik level, melakukan yang terbaik untuk ketaatan, gitu ya. Dan terus gitu, kalau bisa dinaik-naikkan gitu levelnya. Kalau Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya, maksum gitu ya para nabi. Tapi ibadahnya juga levelnya di atas semua sahabat yang hidup, gitu ya. Jadi ini bukan contoh yang main-main. Seperti sedekah pun Rasul itu sedekahnya luar biasa. Tapi di bulan Sya'ban, sedekahnya Rasulullah seperti angin yang berhembus. Gitu. Saking gampangnya, nyelip-nyelip, nyempil-nyempil, sedekah aja gitu. Jadi ini bentuk rasa syukur, gitu ya. Nah, ini kisah Rasulullah tentang rasa syukur beliau yang diungkapkan salah satunya dengan sholat beliau, gitu. Yang selanjutnya, sholat adalah batas antara seorang muslim dengan kafir atau syirik. Nah, ini ada hadis mengatakan inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya bagi seseorang gitu ya, di antara dia dan syirik itu adalah meninggalkan syirik dan kafir itu adalah meninggalkan salat. Jadi batas antara status dia muslim apa syirik apa kafir, nah itu tarkus shalah. Jadi bahaya. Jadi mari kita lihat setelah ini. Semoga kita di sini nggak ada yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita mungkin, bagaimana dengan keponakan kita mungkin, bagaimana dengan tetangga terdekat kita mungkin. Ketika jam sholat, apa yang mereka lakukan? Jadi apakah mereka sholat hanya ketika disuruh? Apakah mereka sholat sudah dengan keadaannya lebih baik, misalnya tepat waktu, auratnya juga udah benar? Nah inilah. Jadi tetap ini penting untuk kita ingat bahwa batas sholat, meninggalkan batas antara muslim dengan kafir atau syirik itu adalah meninggalkan sholat. Jadi semoga Allah jaga kita, ya jaga kita, iman kita, diantaranya dengan membantu kita, Allah semoga membantu kita untuk terus istiqomah dalam menjaga sholat kita. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Bahaya kalau tiangnya udah roboh, mulai kendor, mulai retak-retak, itu bahaya. Mungkin mulai malas, naudzubillah. Mulai mundur-mundur dari adzan, naudzubillah. Mulai, aduh, adzan lagi, sholat lagi, gitu. Nah, udah mulai perasaan berat ketika mendengar adzan, naudzubillah. Jadi bahaya, retak-retak kecil begini bahaya untuk kita juga. Mungkin di tengah-tengah kesibukan kita, ya adzan lagi. Astagfirullah gitu ya. Justru nikmat, seharusnya menjadi nikmat. Bunyi adzan itu menjadi nikmat. Sebagaimana Rasulullah dengan para sahabat ketika mereka lelah perang, capek yang ngurusin macam-macam gitu ya. Kata Rasulullah apa? Ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, istirahatkan kita semua nih dengan sholat. Sholat itu justru istirahat. Ketika sujud gitu ya. Ketika ruku dinikmati. Makanya adanya namanya tomak-ninah. Berhenti sebentar untuk menikmati posisi itu kalau bahasa kita gitu ya. Tapi itulah khusyuk gitu ya, khusyuk. Bukan buru-buru centak-centuk gitu. Kalau yang punya migrain, sakit kepala itu kan akan pusing ya. Gitu. Jadi itu. Terus selanjutnya salat adalah amalan pertama yang akan dihisab. Ini sudah kita sering mendengarnya, ini hanya pengingat karena awwaluma yuhasabu inda abdi as-shalah. Jadi sholatlah yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya sudah centang semua, dari subuh sampai
isya'nya gitu. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Nanti kalau fikih sholat silakan dipelajari di kesempatan yang lain atau bersama ustazah atau ustadz yang lain. Tapi sholat lakukan yang terbaik sebaik mungkin gitu ya. Karena itu ada syarat dan ketentuannya. Selanjutnya, sholat adalah saat kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Maksudnya apa? Nah, poinnya ada dalam surat Al-Fatihah. Silahkan sambil membaca gitu ya. Dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 4 itu adalah pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kan? Maliki yaumiddin. Jadi ayat ini untuk memuji Allah. Ya kan? Alhamdulillah segala puji bagi Allah gitu ya. Tuhan semesta alam. Terus sampai bawah. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ya memang engkau ya Allah. Nah, baru dah yang ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta tolong. Hanya kepadamu. Jadi ini bentuk janji kita bahwa kita hanya akan beribadah meminta tolong kepada Allah. Bukan ke kuburan, bukan ke jimat-jimat, bukan ke bacaan-bacaan yang yang enggak sesuai dengan syariat gitu ya. Bukan dengan orang-orang yang menurut kita membawa keberkahan tersendiri. Artinya kalau itu dari ruqyah, dari bacaan Quran, hadis yang maksur, yang benar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita terlalu yakin pada seseorang yang menyembuhkan kita, nah itu yang bahaya. Karena sebenarnya kesembuhan datang dari Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim ya. Jadi itu mutlak. Semua dokter pun juga gitu. Bukan kita, kalau nggak ke dokter itu aku nggak sembuh deh kayaknya. Nah, nggak begitu. Mau ke dokter terbaik di dunia pun kalau Allah belum mentakdirkan untuk sembuh, gitu ya. Jadi yang kelima ini adalah janji kita. Yang selanjutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Kita meminta untuk diberikan keistiqomahan. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka dan bukan jalan orang yang engkau murkahi dan bukan jalan orang yang tersesat. Nah, ini doa. Dari ayat 6 sampai 7 adalah doa. Yang pertama pujian, yang ayat kelima itu janji kita, yang selanjutnya sampai terakhir itu doa. Jadi kita bukan seolah-olah ya, memang saat itulah kita fokus meyakini Allah mendengar kita. Seperti kita kalau perlu bantuan seseorang dengan cara yang baik, memuji-muji dulu misalnya temennya, kamu nih baik tahu, kamu tuh dari dulu bantuin aku, bla 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 bla. Ngomong-ngomong, aku kayaknya butuh bantuan lagi nih, kan gitu ya. Jadi memulai dengan yang baik-baik dulu, terus endingnya kadang minta bantuan. Nah ini kita begitu sama Allah juga, memuji dengan baik, terus berjanji aku bakalan hanya kepadamu gitu, aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Selanjutnya, ya Allah, gitu kan, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, keistiqomahan untuk berada dalam agama yang benar ini, gitu. Jadinya ini komunikasi kita sebenarnya ini langsung kepada Allah. Inilah sholat kita. Kenapa ketika baca Al-Fatihah banyak imam-imam, sahabat-sahabat kita yang sambil kadang menangis, gitu, ihdinas siratal mustaqim, sampai berkali-kali karena kita tidak tahu pagi kita beriman, sore mungkin bisa yang lain. Atau pagi kita iman tebal, tapi sore mungkin agak tipis. Terus begitu. Jadi ini perlu bantuan dari Allah untuk membantu, untuk mengistiqomahkan kita. Perlu dukungan gitu ya, taufik dari Allah. Selanjutnya, sholat adalah amalan yang perintahnya turun langsung kepada Rasulullah di Arsy. Ketika peristiwa apa tadi? Isra Mi'raj. Karena ini sangat istimewa, turun langsung kepada Nabi Muhammad. Yang kalau kita baca kisah Isra Mi'raj itu tadinya 50 jadi 5 dengan diskon yang sangat besar sekali gitu ya. Jadinya
ini menjadi sangat luar biasa. Maka layak untuk dijadikan amalan pertama yang dihisab. Perintahnya langsung turun di arsy gitu ya, langsung dekretnya jelas gitu ya, kalau gitu jelas gitu. Nah ini menjadikan sholat menjadi amalan yang lebih utama dibanding dengan mungkin amalan-amalan yang lain gitu. Selanjutnya, sholat adalah amalan yang mencegah kita dari berbuat keburukan atau keji dan munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang yang maaf nih masih berbuat kurang baik, apalagi rutin, terus masih berinteraksi dengan hal-hal yang buruk, riba dan sebagainya secara rutin, konsisten, kita harus evaluasi. Ada yang salah dengan sholatnya nih pasti. Kan gitu. Sholat sih sholat, mulutnya masih tajam. Kalau ngomong sama dia, bawaannya kita sakit hati misalnya. Mungkin ada yang harus dievaluasi di sholatnya. Atau mungkin seseorang sudah sholat yang panjang, rapi, auratnya bagus, ke masjid, bla bla bla. Tapi tetangganya kok nggak ada yang suka sama dia. Gitu misalnya. Nah, ada yang salah di sholatnya mungkin. Mungkin gitu ya. Karena sholat itu kan rangkaian panjang dari proses airnya sampai salamnya gitu ya. Bahkan setelah salam dianjurkan baca istighfar, tasbih dan sebagainya. Itu level keikhlasan itu mempengaruhi akhlak seseorang. Jadi bagaimana berhasilnya sholat itu maka akan tampak dari syakhsiyah atau kepribadian seseorang tadi. Itu otomatis. Karena siapa yang bilang otomatis? Al-Quran, itu kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi semoga kita semua memiliki kualitas sholat yang maksimal, yang bagus, sehingga insya Allah pribadi-pribadi kita juga pribadi yang maksimal bagusnya. Ya kan, meskipun masing-masing orang punya kelebihan, kekurangan, tapi minimal, ya kan? Minimal gitu. Kita memiliki standar yang baik di mata Allah. Baik, itu Al-Ankabut ayat 45. Nah, banyak sekali ya kalau soal sholat. Ini hanya beberapa, karena kalau semuanya sepertinya tidak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam, seminggu juga bisa jadi daurah nantinya. Nah, ada lagi sholat menghapus dosa. Ya kan, seperti bagaimana kalau seperti mandi 5 kali sehari, tersisa nggak kotoran? Enggak ya Rasul. Yaitu, seperti itulah sholat. Nah, dan selanjutnya yang lain. Silakan nanti bisa dilebarkan di bacaan-bacaan, buku-buku yang bisa kita baca istilah ini. Selanjutnya, wanhar. Wanhar, berkurban ini adalah menuntut keikhlasan dari seorang mukmin. Karena orang kikir atau orang yang munafik akan segan. Karena mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Gitu misalnya. Nah ini, meskipun ada juga mungkin yang orang munafik kelihatan baik, kurban, tapi munafik tapi berkorban. Bisa jadi, ya tadi, ketika dia berjanji, dia mengingkari. Ketika dia berkata, mungkin itu kebalikannya. Gitu. Nah ini tidak mudah mengeluarkan sedekah ya berupa kurban ini. Nah, ini yang kedua, bermula dari kebiasaan baik orang Arab. Jadi orang Arab dari dulu sudah punya kebiasaan berkurban, sedekah dengan kurban, menyembelih hewan disedekahin. Jadi karena adat kebiasaan ini baik, maka sama Allah ya oleh Allah disyariatkan dalam Islam. Nah baik, gitu ya. Kemudian ada lagi, berkurban dari harta terbaik, tanda tulus atau ihsan kita. Jadi berkurban dari harta yang terbaik. Jadi kalau kurban, kalau nanti kita baca-baca fikih kurban lagi, yang tidak buta, yang tidak rusak ke tangannya, yang sehat, yang gemuk, nggak boleh terlalu kurus, gitu ya syarat-syaratnya. Nah itu banyak sekali. Terus nanti bahkan ketika menyembelih pun dengan pisau yang tajam. Jadi itu nggak sekonyong-konyong asal kurban aja, nggak bisa. Karena kita perlu adanya ihsan. Dalam hadis arba'in kita diingatkan bahwa anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah sebaik mungkin. Seolah-olah Allah tuh mandorin kita, supervisor gitu ya. Allah itu supervisor gitu. Jadinya menjaga kita. Jadi kita merasa diawasi, dilihat, dinilai nanti gitu ya. Seperti peristiwa Qabil dan Habil. Qabil yang menyedekahkan tanaman buah-buahan yang busuk, yang tidak layak konsumsi gitu.
Tapi kalau Habil mengorbankan hewan terbaiknya, saat itu disebutkan domba atau kambing. Jadi ini beda. Emang sama Allah yang disambar gitu, yang diambil gitu, yang waktu itu disambar petir gitu kalau riwayatnya. Itu yang baik gitu. Kalau yang busuk ngapain dikasih orang kan gitu ya. Jadi bahkan ini sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam. Ihsan dalam beribadah. Seperti sholat melaksanakan sholat juga ihsan dengan baju yang bagus, rapi. Artinya bagusnya itu rapi, menutup aurat. Mau kena kita cek lagi, jangan terlalu tipis, nanti lehernya kelihatan, bukan? Oh mau kena jangan terlalu misalnya apa ya, misalnya hal-hal yang mesti tidak memenuhi syaratnya ketika untuk menutup aurat itu. Nah ini ihsan gitu Pak, bukan asal pakai mukena gitu. Itu juga ihsan, dan ihsan-ihsan yang lain yang di amalan-amalan yang selain kurban dan sholat. Kemudian disebutkan lagi berkurban, ya kan? Berkurban ini memberikan rasa bahagia pada orang yang menerima. Tentunya juga yang memberikan, karena dengan dasar hati yang sedekah insya Allah berguna, baik dan diperlukan gitu oleh orang yang kita kasih. Nah, setiap satu helai rambut hewan kurban adalah kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kebaikan satu helai rambut. Kalau kita hitung bulu kambing, domba itu kan sangat banyak sekali. Nah, disitulah kebaikan yang ada. Setiap tetesan gitu ya, darahnya gitu, bahkan nanti menjadi saksi di akhirat kita gitu. Itu semua menjadi kebaikan. Jadi layak untuk kita lakukan. Nah, bahkan hadis dari riwayat Ahmad juga mengatakan dari Abu Hurairah, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang dan sedangkan dia itu setelah udah lapang dia tidak berkorban, maka jauhkanlah ia dari tempat sholat kami. Saking keutamaan berkurban ini benar-benar besar gitu ya. Jadi kalau punya lapang rezeki, bukan sisihkan ya, artinya berkurbanlah gitu. Kalau kalian lapang rezeki, berkurbanlah. Kalau nggak berkorban, jangan mendekati tempat sholat kami. Berarti nggak suka sekali, Rasulullah itu nggak suka sekali gitu dengan orang yang mampu tapi tidak melakukan gitu. Adapun di kesempatan lain, Rasul pernah ada riwayatnya, Rasul mewakili satu kurban itu mewakili keluarga. Jadi kurban bisa mewakili satu keluarga, bisa juga untuk sendiri, terserah. Satu keluarga masing-masing punya cukup tabungan, sengaja anaknya 5, masing-masing nabung untuk kurban. Ayahnya juga nabung, ibunya juga nabung. Berarti berapa? 7. Satu keluarga bikin satu sapi, niatnya 7-nya. Ya nggak apa-apa. Niatnya bisa. Itu Rasul sudah menyebutkan dalam banyak kesempatan. Apakah boleh? Ada sahabat nanya, apakah boleh untuk ini? Boleh aja, itu untuk keluarga. Boleh niatin sendiri, boleh niatin keluarga. Itu ya. Jadi kita lihat tabungan kita, kalau cukup untuk satu sapi, alhamdulillah gitu ya. Kalau cukupnya untuk kambing aja, oke, kita cari yuk. Misalnya kalau aku nggak mau kambing, ayo kita urunan di sapi. Cari teman yang, ada lowongan nggak nih yang belum kurban, kurban sapi yang belum full gitu. Terus gitu. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Selanjutnya berkurban ini Islam tidak menolak ya. Islam tidak menolak budaya yang ada di masyarakat secara mutlak, enggak. Tapi ketika budaya itu baik, maka diambil. Seperti peristiwa haji dan berkurban ini. Karena zaman dulu Rasul belum jadi nabi pun, haji dan kebiasaan berkurban, sedekah dengan berkurban ini sudah ada. Tapi tidak dengan cara-cara jahiliyah. Contoh, ada riwayat yang menyebutkan orang jahiliyah waktu itu haji, maaf nih, sambil pakai baju yang minimalis gitu ya. Buka aurat kemana-mana gitu. Nah itu enggak. Dalam Islam kan ada batasan aurat gitu. Ada lagi cara-cara ya ibadah-ibadah yang harus disesuaikan dengan syariat Islam gitu. Asal tidak berbenturan gitu. Itu budaya mungkin ya masih bisa ditoleransi, tapi kalau sudah bermain di ranah akidah tidak gitu. Karena akidah itu tempatnya hati, ideologi, itu tidak bisa dimanipulasi gitu untuk demi alasan budaya, enggak gitu. Itu yang diajarkan Rasulullah, khususnya kita lihat baca-baca dalam syariat Islam yang banyak, yang luas.
Baik, sebagian ahli tafsir mengkhususkan ini terkait sholat Idul Adha. Karena ini momennya kita juga Idul Adha. Jadi surat Al-Kautsar ada yang mengatakan ini momennya Idul Adha karena sholat terus berkurban. Kita sholat dulu terus berkurban setelah itu. Ya kan, makanya disunahkan puasa dulu dari pagi sampai nanti setelah sholat Idul Adha. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ya udahlah ini momennya momen kurban. Gitu. Tapi ada ulama yang lain mengatakan enggak kok umum aja, gitu ya. Sholat umum, wanhar berkurbannya juga enggak momen yang hanya berkurban, tapi mungkin dengan makna berkurban, berkurban yang lain, berkurban dengan tenaga, waktu. Banyak sekali ulama menafsirkan makna berkurban. Tapi kalau berkurban untuk momen Idul Adha memang nahar, makanya yaumun nahar gitu, yaumun nahar, hari penyembelihan. Gitu. Sedekah maksudnya sedekah. Gitu ya. Baik, itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan ya. Inna syani'aka huwal abtar. Maaf, ayat ketiga ketinggalan. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi As bin Wa'il tadilah yang dikatakan yang mengatakan Rasul itu terputus dari keberuntungan. Nah, sesungguhnya dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini dia. Jadi bukan Rasulullah yang terputus dari keberuntungan, tapi As bin Wa'il ini. Jadi jangan sedih wahai Muhammad, seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Nah, ini menjadi kebiasaan orang Arab tadi sudah di awal bahwa anak laki-laki itu memang beda gitu, diperlakukan berbeda dari anak perempuan gitu ya. Itu ayat ketiga, memastikan status. Jangan rendah diri, apalagi melipir mundur teratur kalau kita di kata-katain gitu ya, atau mendapatkan fitnah yang sebenarnya mungkin nggak seberat Rasulullah gitu ya. Tapi kita hadapi, bismillah, semoga Allah mudahkan. Itu kalau orang-orang, para pejuang kebenaran gitu ya. Begitulah selayaknya bersikap ya, menghadapi tantangan di sekitarnya. Selanjutnya ada Allah menyebutkan dalam ayat ketiga ini bahwa dia yang mengatakan perkataan kasar itulah yang akan terputus. Nah, ini masih udah. Ayat ini menanamkan rasa optimis kepada Rasulullah, mengingat bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak, baik nikmat kenabian atau yang lain. Tadi kita singgung dalam pembahasan makna Al-Kautsar. Singkat ya, karena intinya ayat ketiga jelas. Yang selanjutnya akan sampai pada kesimpulan. Apa? Ayat pertama ya. Surat Al-Kautsar mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan Rasulullah sangatlah berat dan sering menghadapi ujian, baik celaan, fitnah, bahkan gangguan fisik. Ya, kita sering mendengar cerita Rasul sudah disiapkan jebakan untuk supaya lubang gitu ya, lubang kecemplung gitu. Makanya nimbul peribahasa Arab, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang dia akan terjerumus ke dalamnya sendiri. Ini karena ada saat itu pada zaman Rasulullah ada yang menggali lubang biar Rasulullah kejebak. Tapi beberapa langkah sebelum lubang itu, ketika Rasul mau ke masjid, malaikat membisiki, Muhammad balik kanan. Rasul balik kanan. Orang yang mau jebak lari, lah Muhammad kecemplung sendiri. Nah, ini dia keluar peribahasa ini. Nah, ini dia. Terus beliau Rasulullah ini tetap mendapatkan dukungan Allah dengan berbagai keadaan beliau tadi, karena beliau memperjuangkan kebenaran, menegakkan kalimat Allah, li'la'i kalimatillah, kemudian menyampaikan risalah Islam. Kita ingat Rasul-Rasul ulul azmi. Mari kita ingat, masih ya, penasaran pelajarannya udah lama. Ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Ini ujiannya beliau-beliau ini, subhanallah, nggak mudah, nggak ringan. Dan bahkan kadang harus bertentangan dengan orang-orang yang terdekatnya. Nabi Nuh, kita lihat anaknya bahkan, Kan'an. Kemudian ada yang menyebutkan istrinya juga. Sudah berdakwah selama 950 tahun. Tapi yang beriman berapa? Hanya beberapa puluh disebutkan. Bahkan disuruh naik bahtera untuk tadi menyelamatkan ya orang-orang beriman dan Nabi Nuh dari air gitu, air yang memancar dari langit maupun dari bumi dikeluarkan untuk mengangkat perahu tadi. Sedih ya, 950 tahun berdakwah yang beriman hanya sedikit. Ketika udah sampai nih mungkin batas gitu ya, batas kesabaran, tapi itu setelah 950 tahun.
Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu rumah pun orang kafir di muka bumi ini. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Mereka tuh nggak akan meninggalkan kecuali keturunan-keturunan yang fajir kafir gitu. Udah ya Allah, hapuskan aja kok, kasarannya gitu. Jadi udah sabarnya itu mungkin sudah semakin tipis, tapi itu setelah 950 tahun. Ini udah lama sekali gitu ya. Ya kalau orang sekarang umurnya ada segitu gitu. Tapi kesabaran beliau itu udah subhanallah gitu ya. Nah, inilah salah satunya ulul azmi. Nabi Isa kita sudah tahu ceritanya banyak. Dikhianati oleh salah satu muridnya gitu, yang bahkan dikejar-kejar dan sebagainya. Ada Nabi Ibrahim sampai dibakar di api gitu. Kemudian Nabi Musa, ya dia harus lari ke sono ke sini, bahkan menyelamatkan diri dari kemungkinan ya dikejar orang Mesir saat itu karena beliau nendang terus orangnya meninggal gitu. Terus sampai perlu perjalanan jauh sampai ke Nabi Syuaib ke Gunung Tursina, balik lagi menyelamatkan menuju ke Palestina, negeri Kanaan gitu. Dan bahkan ketika beliau sudah berjuang jauh-jauh jalan dengan Harun gitu, Nabi Harun. Orang Israel waktu itu, Bani Israel, ketika diajak masuk ke Palestina sebagai negeri yang dijanjikan saat itu gitu. Apa kata mereka? Orang Bani Israel mengatakan, idhab anta wa rabbuka fa inna hahuna qa'idun. Kata orang kafir, kata orang Bani Israel, pergilah engkau Musa dan Tuhanmu, kita di sini nungguin dulu. Ya kan kita gemes ya, kita mendengar saja udah gitu amat gitu ya. Tapi itulah tantangan para Nabi Rasul ulul azmi. Dan begitu juga yang dihadapi oleh Rasulullah. Ya kan, dari pamannya bahkan gitu ya, dari orang-orang terdekatnya gitu. Dan bahkan sempat berapa kali tuh beliau terantuk lubang batu ya, kesandung sampai beberapa kali disebutkan dalam hadis gigi seri beliau tempat potek gitu ya. Kemudian beberapa kali disebutkan beliau terluka gitu. Dan banyak sekali kejadian yang bikin kita, ya Allah, mereka kok begitu sama Nabi? Ya karena mereka nggak mengimani Nabi, jadi mereka melakukan hal tersebut. Inilah yang ayat pertama. Tapi semuanya adalah tidak menyurutkan perjuangan beliau. Selanjutnya, kesimpulan ayat 2. Ayat kedua, kita lihat. Ayat kedua mengajarkan kepada Rasulullah dan para penyeru kebenaran bahwa salah satu cara untuk membalikan keadaan dari sedih, ya sedih karena banyaknya ujian menjadi bahagia karena dekat dengan Allah. Apa caranya? Tipsnya yaitu dengan sholat dan berkurban. Nah, mari kita di sini yang nggak punya masalah, yang nggak punya kesulitan, jika lapang berkurban. Apalagi yang punya masalah, punya kesulitan, cek saldonya berkurban, gitu ya. Kalau misalnya punya kesempatan, nggak cukup nih uangnya misalnya gitu, mungkin bisa bicara dengan suami gitu ya. Kalau yang sudah menikah bisa bilang sama suaminya, ayo kita kurban, mewakili keluarga. Atau kita kalau benar-benar belum bisa, mungkin kita bisa mengalihkan dengan sedekah dulu mungkin. Jadi artinya ini jadi salah satu solusi. Ya seperti kalau di ayat Al-Baqarah ya, inna sholat wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah ya kepada Allah dengan sholat dan dengan sabar dan sholat. Jadi memang sholat dan kurban di sini disebutkan itu menjadi salah satu tips untuk membalikkan keadaan. Kalau berkurban kita mengeluarkan sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, sebagian untuk kita juga, terus untuk fakir miskin, hadiah-hadiah. Kita jadi ikut senang gitu ya. Jadinya itu merubah dari sedih menjadi senang. Sholat juga, ya kan, wasta'inu bisobri wassalah. Nah, yang ketiga, ayat ketiga menyatakan bahwa para penentang kebenaranlah yang seharusnya sedih dan merasa rugi karena sebenarnya merekalah yang terputus dari rahmat Allah di dunia dan bahkan di akhirat kelak. Ya banyak sekali orang-orang yang mengaku beruntung di dunia, untung misalnya naudzubillah mencuri, bagus dia nggak ketahuan, bagus di dunia, di akhirat gitu ya. Terus kalau dia melakukan kejahatan terus nggak ditangkap polisi gitu misalnya, baguslah aku nggak ditangkap polisi, nggak ketahuan, diem-diem. Iya di dunia dia senang, tapi nanti di akhirat lihat gitu ya, kan tidak ada yang terlewat. Kalau dalam surat Al-Kahfi, ma hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa
ahsaha. Ini kitab apa ya ini? Kok nggak meninggalkan hal sekecil apapun dan bahkan hal yang besar juga sekalipun. Jadi memang semuanya akan ada slide gitu ya. Seperti penampakan ini catatan amalannya hari ini. Oh, jam segini begini begini. Oh, hari ini bla bla bla. Semua akan tampak dan tidak ada yang bisa ditutupi. Bahkan ketika dia tidak menyadari sekalipun, misalnya hutang, mungkin malah lebih bahaya kalau hutang misalnya, karena dia akan menunda masuknya dia ke surga. Apalagi yang kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak baik karena sudah menjadi habit ya, refleks tangannya tuh misalnya kalau punya ada orang lain sering mengambil dikit nggak sadar dia dan dia happy kalau nggak ketahuan. Tapi jangan lupa di sana ada catatan yang akan ditampilkan kepada kita. Ini lihat. Wallahu a'lam. Semoga setelah 3 kesimpulan ini kita bisa membayangkan apa yang setelah ini kita lakukan. Bisa jadi dengan ayo cek saldo kita, itu cukup nggak buat kurban. Apakah ada prioritas lain selain kurban yang memang harus didahulukan? Silakan. Tapi jika kita lapang, kita ada rezeki, mungkin bisa kolaborasi dengan orang terdekat kita niatkan gitu ya. Insya Allah, Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat sekalian, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Silakan kalau ada yang mungkin menambahkan atau sharing ya. Silakan dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Arini. Begitu luas ya ilmu Allah dalam Al-Quran, bahkan dari surat terpendeknya saja bisa kita tadaburi dan kita ambil hikmahnya dengan sekian banyak kebaikan untuk kehidupan kita. Acara kita lanjutkan dengan tanya jawab ya Ustazah. Ini sudah ada 1 orang yang bertanya via chat. Mungkin bisa 2 orang lagi yang mau bertanya boleh raise hand untuk bertanya langsung. Untuk yang pertama saya bacakan yang dari chat ya Ustazah, dari Ummu Haifah. Pertanyaannya, Bismillah Ustazah, kata Ustazah tadi Telaga Kausar hanya dipertunjukkan untuk umat Muhammad. Yang ingin saya tanyakan, apakah umat terdahulu tapi mereka beriman kepada Allah selain umat Muhammad bisa menikmati Telaga Kausar? Monggo bisa langsung dijawab Ustazah. Wallahu alam sebelumnya, karena di hadis ini disebutkan tadi ya contoh panjang yang asbabun nuzulnya tadi ya, itu khusus artinya ini telaga memang hadiah untuk Rasulullah gitu. Wallahu alam, karena di hadis ini sifatnya kita memang pada saat itu zamannya Rasul, jadi kamu nggak tahu kok siapa yang apa perbuatan umatmu setelah kamu. Mungkin pas zaman Rasul dia terhitung orang baik bisa jadi. Setelah Rasul wafat, seperti sahabat-sahabat yang naudzubillah akhirnya murtad gitu. Itu kan bisa terjadi gitu. Jadi karena kita berbicara di luar yang disampaikan gitu, wallahu alam sekali lagi. Karena memang ini hal gaib, kita belum pernah ada yang ke Telaga Kausar kan ya, gitu. Jadinya, tapi intinya ini nikmat yang besar. Bisa jadi atas izin Allah, kemurahan Allah, bisa jadi orang Islam dimanapun generasi mereka hidup, bisa jadi generasi Nabi Nuh, generasi Nabi yang lain, bisa jadi Allah izinkan. Tapi kalau dalam hadis ini kan disebutkan ini karena hadiah buat Muhammad, ya buat contohnya ya kaumnya Nabi Muhammad. Wallahu alam kita tetap berhusnudzon ya karena memang Allah itu Maha Pemurah, bisa jadi. Karena ini seperti Dajjal. Kalau Dajjal itu syarru ghaibin yuntador. Seburuk-buruk hal gaib yang kita tunggu. Kita nggak nungguin Dajjal kan ya, tapi dia pasti datang. Dan itu seburuk-buruk hal gaib. Gaib artinya kita belum ketemu fisiknya. Tapi saat itu nanti kedatangan Dajjal, itu kan bukan gaib lagi. Tapi bagaimana Dajjal itu dia mulainya bagaimana ngajakin orang sampai banyak pengikut, terus dia bagaimana, itu kan kita belum tahu ya, gitu. Wallahu alam. Ini masuk ranah gaib ya, karena kita benar-benar belum tahu. Wallahu alam. Silakan. Terima kasih Ustazah. Baik ya Mbak Ummu Haifah, sudah terjawab J. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Monggo bisa raise hand untuk bertanya langsung.
Bagaimana? Belum ada yang bertanya langsung? Kalau saya yang bertanya boleh ya, Ustazah. Tafadhali, tafadhali. Jadi kan memang seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa eh, perintah sholat dan perintah berkurban itu kan juga menjadi seperti hiburan hati gitu, J. Nah, apakah eh, apabila kita misalnya pada beberapa orang mungkin masih belum sampai di titik yang ikhlas untuk berkurban gitu ya. Jadi masih dalam tanda kutip terpaksa ya. Entah dipaksa oleh keluarga atau mungkin terpaksa oleh karena lingkungan yang lainnya berkurban masih nggak berkurban. Itu gimana Ustazah? Apakah nggak apa-apa, baik-baik saja, boleh-boleh saja dalam rangka apa ya istilahnya menumbuhkan keikhlasan atau sebaiknya kalau kita di posisi orang yang di luar, misalnya kita melihat nih keluarga kita, kayaknya dia mampu deh gitu, kayaknya dia mampu deh, tapi dia nggak berubah, terus kita panas-panasin lah, kita kompor-komporin itu sebenarnya boleh nggak kita seperti itu atau ya kita biarkan aja lah sampai dia menemukan titik di mana dia merasa udah ikhlas untuk bisa berkorban gitu. Ustaz. Baik, wallahu alam sebelumnya, tapi memang kebaikan-kebaikan, artinya ketaatan, ini kita fokus dalam bentuk pengamalan syariat, yaitu ketaatan. Ketaatan itu kadang harus dimulai untuk melakukannya dengan sedikit rasa terpaksa gitu ya. Artinya beberapa hal kalau kita tidak terbiasa memang berat gitu. Tapi untuk beberapa orang yang 3 tahun pertama mungkin kurbannya rada terpaksa tadi, setelahnya kayaknya kalau nggak kurban nggak enak. Nah, lama-lama udah terbiasa. Gitu. Seperti kalau saya karena saya ngajar SMK gitu ya. Pas ketika saya waktu itu ada yang nyeletuk apa, terus akhirnya saya ingatkan untuk biasakan, bla 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 gitu. Apa jawaban mereka? Ya gambaran generasi sekarang gitu ya. Bu, kebaikan kan nggak bisa dipaksakan. Itu jawaban anak-anak. Saya bilang, iya memang, tapi kan ini hal urgen. Kalau kamu nggak dibiasakan sholat tepat waktu sama ibumu di rumah atau bu guru di sekolah, pak guru di sekolah, mungkin kamu akan tetap terlambat sholatnya. Mungkin kamu akan tetap acuh nggak acuh kalau dengar azan. Gitu. Kalau selama di sekolah minimal zuhur, asar, dengar azan yang sudah selesai, siap-siap untuk ke musola gitu ya, nyiapin apa, mungkin azan, mungkin apa gitu. Jadi kebiasaan itu harus kita tumbuhkan, tapi kita harus juga tahu catatannya bahwa level untuk menasehati tawasau bil haq, tawasau bis sabr juga harus sesuai porsinya ya. Kalau sampai maksa, memberatkan gitu mungkin sepertinya bukan tujuannya bukan begitu, ya kan? Tapi semua dilakukan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada cara-cara baik untuk mengajak pada kebaikan. Kalau Rasulullah nasehatin dengan cara yang vulgar, menohok kasarnya, itu mungkin nggak banyak orang beriman. Tapi Rasulullah dengan toleransi yang sangat luas, akhirnya penduduk Madinah welcome ke Rasulullah. Bahkan siap dijadikan rumah kedua bagi Rasulullah. Bukan Rasulullah bukan Rasulullah nggak bisa memaksa, tapi Rasulullah nggak mau memaksa dengan menjadi beban dan akhirnya malah anti gitu ya, jadi kontradiktif gitu hasilnya. Sepertinya itu kita harus sesuai dengan porsi kita. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, kita tahu-tahu memaksakan seseorang untuk bla bla bla, sepertinya bukan begitu cara yang hikmah ya, sepertinya begitu. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih Ustazah. Tadi Bu Rofiah raise hand, J. Pripun Bu Rofiah? Lanjut. Ya, berarti tadi pegel angkat tangan terus jadi. Afwan bercanda Ustazah. Boleh bertanya ini, berarti Ustazah izin. Monggo Bu Rofiah. Ya, Masya Allah. Jazakillah khair atas ilmunya Ustazah. Masya Allah, 3 ayat. Kayaknya ini surat favorit kita semua. Kalau buru-buru, pengen cepet-cepet, ketemunya Al-Kautsar Ustazah buat sholat. Jadi Masya Allah ini sudah dapat tadaburnya. Semoga walaupun pendek, kita baca pasti sholat, tetapi akan lebih
kita lebih bisa memaknai gitu. Izin bertanya tentang ayat 2 ya Ustazah. Fasholli li rabbika wanhar tadi ya Ustazah. Di situ kan ada perintah sholat. Di mana kita tahu sholat itu adalah sebuah kewajiban yang tadi banyak sekali yang Ustazah sudah sampaikan. Di antaranya ada amalan pertama yang dihisab, kemudian tiang agama dan sebagainya. Kemudian itu disejajarkan dengan perintah berkurban, wanhar gitu kan Ustazah. Nah jadi apakah berkurban ini juga ada konsekuensi kalau misalnya ada orang mampu secara finansial tetapi enggan untuk berkurban gitu Ustazah. Jadi kalau sholat kan memang sampai-sampai kalau orang nggak sholat pun kafir gitu ya Ustazah. Nah, apakah ada konsekuensi dari keengganan seorang muslim yang sudah mau tapi nggak mau berkurban, yang sudah mampu tapi nggak mau berkorban. Demikian Ustazah, mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Wa'iyyakum. Baik, itu memang dari segi prinsip gitu ya. Ketika sholat, memang di situ disebutkan bersanding dengan kurban. Tapi kita harus tahu juga level gitu ya, kewajiban sholat. Kita kan ada sholat wajib, sholat sunnah gitu. Kalau sholat yang wajib, kalau kita meninggalkannya dengan mengingkari kewajibannya, nah itu udah kafir jatuhnya. Makanya bisa diartikan tadi ya, murtad dalam tanda kutip itu. Kalau tidak mengakui bahwa sholat itu wajib. Tapi kalau dia hanya meninggalkan kebiasaan nggak sholat misalnya, dia masih muslim tapi fasik, ya kan, menyepelekan syariat gitu. Tapi kalau kurban ini jatuhnya ulama bersepakat ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Beda ya, gitu, beda. Jadi sunnah muakkad. Artinya tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, karena memang ini sifatnya sunnah, kita harus tahu porsi kita memaksa seseorang tuh di level apa kita bisanya, ya kan? Gitu. Kalau kita memang ayah, mungkin nak mulai sekarang kita nabung uang sisa belanja ibu dari pasar, kita kumpulin, kita lihat ya berapa lama terkumpul untuk 3 juta misalnya buat kambing misalnya. Kita ajak orang serumah kita, itu kan bisa dididik seperti itu. Nah, seperti didikan kalau nak, kalau tiap Jumat keluarkan 5.000 dari uang jajan kalian untuk sedekah ya, biar semakin berkah. Setiap hari, begitu kan perlu dilatih ya. Berkurban juga begitu. Jadi kita nggak bisa, orang itu orang kaya, tapi nggak kurban. Dosa loh. Kok dosa? Aslinya juga nggak wajib, ngapain dosa? Kan gitu ya kasarannya. Jadi, kecuali tadi, ada kurban yang nazar. Nah, kan jadi wajib. Gitu. Jadi kalau untuk kurban-kurban yang biasa rutin, jatuhnya sunnah muakkad. Tapi jangan lupa, di hadis tadi disebutkan, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Berarti Rasulullah suka nggak? Nggak suka. Nggak suka banget. Nggak suka banget. Gitu. Jadinya, ya kita mau dicintai Allah sama Rasulullah nggak? Kalau kita mengaku pengen dicintai Allah dan Rasulullah, laksanakan apa yang membuat kamu dan Rasul dan Allah mencintaimu. Karena almar'u ma'a man ahabba, kan? Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Kalau yang dicintainya Rasulullah dengan mengikuti sunnah, bla 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 semuanya itu, nah semakin dekat kemungkinan dia bersama Rasulullah nanti di akhirat insya Allah. Tapi kalau kita enggan, ya gimana mau bersama Rasulullah? Gitu, wallahu alam ya, sepertinya itu. Pripun Bu Rofi sampun nggih. Jadi Ustazah ini kan mohon izin ya, ini masih ada 2 pertanyaan, dijawab sekalian Oke. boleh ya Ustazah? Ya, Saya ya. gabung aja. Dari Mbak Lili ini bertanya, kalau kita berkorban boleh nggak diselipkan doa agar keinginan kita dikabulkan? Kemudian dari Mbak Alif juga bertanya, aturan berkurban itu seperti apa? Apakah boleh disembelih sendiri atau harus diserahkan ke panitia kurban? Dan bagaimana pembagian daging? Baik. Yang pertama tadi dari Mbak siapa tadi? Mbak Lili, Ustazah. Jadi coba deh. Sebentar Mbak, coba biar detailnya saya nggak kehilangan. Coba diulangi yang pertama pertanyaannya. Yang pertama,
bolehkah apabila jika Oh, berkorban kita menyelipkan doa selipkan ya. doa? Ya. Ya, Jadi menyelipkan doa di situ, ya kalau namanya berdoa mah nggak apa-apa, kan gitu ya. Kalau berdoa mah nggak apa-apa gitu. Karena doa itu semakin kasarannya kita bertawasul gitu ya. Kita melakukan kebaikan dengan mengharap kebaikan yang lain. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi tadi tidak menyandarkan kalau kamu mau ini harus begini. Itu yang kadang yang bikin kita apa ya, salah gitu ya, secara keyakinan gitu. Tapi kalau namanya berdoa, orang di mana-mana juga kita bisa berdoa, silahkan gitu. Apalagi saat melakukan ketaatan, doa aja sebanyak-banyaknya. Siapa tahu dalam keadaan spiritualitas kita yang tinggi, Allah semakin besar gitu ya kemungkinan mengabulkannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua tadi kurban ya. Ketika kurban harus apa disendi sendiri apa gimana gitu ya? boleh disembeli sendiri atau harus Iya. diserahkan ke panitia Ya. kurban. Nah, itu opsional lah ya gitu ya. Karena sekarang media juga udah banyak. Bahkan kalau di Jakarta kan nggak boleh ya bikin penyembelihan sendiri, harus di RPH. Kayak gitu mau gimana gitu ya. Jadinya ya teknisnya kadang ada yang sedekah di sini, kurban di sini tapi disembelih di Palestina misalnya. Atau sedekah akad kurban di sini tapi nitip buat pengungsi-pengungsi Palestina di Yordan misalnya. Kan jauh banget, kita nggak mungkin ke sana juga kali gitu. Daripada kita pergi ke sana dengan biaya yang mahal, itu kalau dibelikan tiket, dibelikan kambing udah dapat banyak tuh gitu misalnya. Nggak masalah gitu, nggak masalah gitu. Karena memang itu intinya kan niat kita. Kalau bisa kita buktikan sendiri dengan sembelihan kita, dengan kita lihat gitu ya, itu kan masih lebih baik. Tapi ala kulihal niatnya lah ya, niat. Yang penting niat dulu tadi. Karena bisa di sini kita di Jakarta tapi nyembelihnya di kampung, bisa nggak? Bisa kan? Gitu. Iya. Karena ini opsional. Gitu. Karena niatnya tadi berkurban. Karena kan kalau kurban kita kan ada 3 porsi ya. Kalau normalnya 1/3 untuk yang yang berkurban, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk fakir miskin. Gitu. Tapi kalau memang kita nitipnya ke Palestina nih, kita titip, ya udah nggak masalah. Toh kita juga nyembelih itu ntar nanti di rumah kita nggak nyembelih juga mungkin banyak aja yang nganter gitu kasarannya ya. Tapi ya itu namanya karena niat sedekah sih, ini sifatnya sedekah. Jangan ditanya boleh dosa atau enggaknya karena judulnya udah sunnah. Ya enggak? Karena ini judulnya udah sunnah. Jadi temanya bukan ngomongin tema wajib nih. Kalau ngomongin tema wajib, sholat duhur sampai isya. Kalau ada apa, sah enggak? Dosa enggak? Nah ini masih masuk akal. Kalau Ramadan begini, ini masih ngomongin wajib, masih masuk akal kalau kita bilang tadi ya sah apa enggak dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin bab sunnah, kita hanya bisa menganjurkan, ya enggak? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Arini atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan serta pada siang hari ini. Insya Allah sudah selesai ya, tidak ada yang bertanya lagi ya. Baiklah Ustazah Arini, untuk menutup tausiah pada siang hari ini kami mohon memberikan closing statement. Monggo dipersilakan. Baik, jazakillah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi, juga teman-teman sahabat-sahabat komunitas Bahagia Mengaji, kita harap nilai-nilai sholat dan berkurban ini semakin maksimal kita laksanakan setelah ini. Karena konsekuensi memiliki ilmu adalah mengamalkan. Mengajak orang terdekat untuk melakukan semaksimal mungkin, terutama di lingkungan keluarga kita. Bagi yang belum terbiasa berkurban, bisa diwakili oleh kita dulu. Kalau saldo kita cukup, kita wakilin, kita niatkan buat satu keluarga. Nggak masalah. Karena apa? Tadi, al ilmu bila tamarin, syajari bila tamarin. Ilmu tanpa amalan bagi pohon tidak berbuah. Terus capek-capek ngaji berapa jam, tapi setelah itu selesai. Gitu ya. Kalau bahasanya ini rugi dong gitu kan, rugi dong gitu, nggak punya apa-apa. Jadi bekas yang bisa kita lakukan setelah
keluar dari Zoom ini adalah mungkin tadi bisa sholat dengan lebih khusyuk ketika asar. Al-Fatihah kita mungkin. Selanjutnya kita niatkan Bismillah, dikit lagi kita bulan kurban, bulan Idul Adha, kita lakukan sebaik mungkin dari awal Idul Adha. Dari puasa yang bisa, dari sedekah, semua amalan masing-masing itu kan keutamaannya berlipat ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Setelah itu ditutup dengan kurban kita. Tadi, jika kita punya saldo yang cukup dan keluarga kita belum bisa, kita wakili. Bismillah, semoga menjadi pintu kebaikan setelahnya. Wallahu a'lam. Itu insya Allah amaliyah untuk kita. Terima kasih Ustazah Arini atas tausiah, nasihat, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami pada siang hari ini. Sebagai bentuk tanda cinta dari kami dan ucapan terima kasih, akan ada Ibu Nur Zulfah yang akan memberikan sertifikat atau piagam untuk jenengan. Kepada Mbak Nur Zulfah, kami persilahkan. Jazakillah khair Mbak Ratih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Ada Ustadzah Arini yang siang ini sudah berbagi ilmu. Masya Allah, luar biasa. Mungkin buat saya pribadi, di sini banyak ilmu yang saya dapatkan di sini dari mentadaburi surat Al-Kautsar yang surat betul favorit itu ya. Saya juga termasuk yang paling menyukai surat ini gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan tadabbur ini luar biasa, kita jadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Dan saya berharap teman-teman di KBM yang tadi sudah disampaikan bahwa peserta kami itu dari mungkin hampir seluruh provinsi ya ada. Kemudian bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita di siang hari ini di ruang ngaji yang ke-27. Dan tak lupa mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ruang ngaji ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Dan mudah-mudahan ini bisa menyambung silaturahmi kita, terutama kami di KBM dengan Ustadzah Arini. Mohon diterima, ini sekedar tali asih penyambung silaturahmi dari kami. Mungkin bentuknya piagam yang mudah-mudahan ini bisa berikutnya mungkin barangkali ada kesempatan lagi kita bisa kembali berbagi ilmu, bisa kembali menimba ilmu dari Ustadzah, seperti itu. Mungkin itu saja dari kami sebagai perwakilan. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Nur Zulfah. Kebetulan saat ini domisili di Semarang. Jadi kami pindah-pindah Ustadzah. Iya, ini alhamdulillah lagi di Jawa. Sudah masuk ke Jawa. Kalau sebelumnya di Makassar. Oh, Masya Allah. Okay. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi tanda kasih kami kepada Ustadzah dan bisa menjadi penyambung silaturahmi. Mudah-mudahan suatu saat bisa kembali saling menimba ilmu tentang Ustadzah. Ya, afwan, jazakumullah khair sekali lagi dari saya. Mohon maaf juga, mungkin kata-katanya ada yang kurang berkenan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Zulfa untuk Ustazah Arini. Karena acara inti sudah berakhir,
Monggo kalau jenengan mau meninggalkan tempat lebih dahulu, kami persilahkan. Tidak harus mengikuti hingga penutupan. Ya, Terima kasih baik. sekali lagi kami ucapkan. Semoga berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik. Amin Terima amin. kasih. Jazakumullah ya. Pamit ya. Jazakumullah Ya. barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya adalah pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Rofi sebagai koordinator pengajar dan mentor di KPM. Kepada Bu Rofi kami persilakan. Ya, jazakillah khair Mbak Ratih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah kita sudah menyimak tadi tadabbur Quran surat Al-Kautsar. Insyaallah nanti bulan depan ya, Mbak Ayi, Mbak Zulfa dan teman-teman kita akan ada belajar tajwidnya di Al-Kautsar. Jadi nanti pas baca Al-Kautsar benar-benar sudah mantap dari makna, dari bacaannya gitu ya. Ini kayaknya favorit soalnya. Jadi untuk pengumuman yang pertama adalah seperti biasa, barangkali ada teman-teman dari ibu-ibu semua, dari ummahat semua, dari Sabang sampai Merauke, dari atas sampai bawah apa ya? Mbak Yunita enggak ada soalnya dari tahunan sampai mana bawah. Itu nanti mungkin ada teman-teman apa Mbak Sulis? Pulau Rote biasanya di bawah. Pulau Rote ya. Oh ya, Pulau Rote. Mungkin ada teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Bahagia Mengaji dengan senang hati, masih dibuka pintunya selebar-lebarnya. Kemudian untuk kelas-kelas kami tetap membuka. Jadi nanti bisa hubungi Mbak Ayi sebagai admin, nanti bisa di waiting list siapa-siapa yang mau masuk kelas. Kemudian yang kedua pengumumannya adalah seperti yang Ustazah tadi sudah sampaikan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaik sebagaimana disampaikan di Walayalin Ashir gitu ya, di Al-Fajr ayat 2. Sebagian tafsirnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kami dari KBM mengajak teman-teman semua untuk men-challenge, untuk menantang kita masing-masing menghatamkan Al-Quran dalam waktu 10 hari. Baik, Umma Ifa, silahkan. 10 hari kita khatam, gitu ya. Jadi dari mulai kapan? Mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Karena kalau kita sendiri mau khatam sebulan aja kayak masih berat gitu ya. Tapi dengan harapan kita sama-sama di KBM bareng-bareng saling menyemangati, mudah-mudahan kita benar-benar bisa memanfaatkan yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita khatam gitu ya. Jadi insya Allah nanti ada launching, ada challenge apa judulnya ya Mbak? Lupa. Challenge-nya judulnya Hatam. Mbak Ayu boleh di itu kah? Share screen. Challenge share screen. Bentar, Bu. Mbak Ayu sedang ada kesibukan. Challenge Hatam Quran dalam 10 hari. Kemudian teknisnya seperti apa? Teknisnya ibu-ibu hanya membaca aja, tilawah aja di rumah masing-masing. Kita tidak berkumpul di Zoom ataupun Google Meet. Masing-masing membaca mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Berapa juz? 30 juz. Apakah harus dimulai dari juz 1? Enggak. Jadi bisa misalnya sekarang saya sudah sampai juz 15, nanti pas tanggal 1 lanjutkan aja. Tapi harus 30 juz. Jadi berarti nanti sampai 15 juz 15 lagi gitu ya. Jadi tidak harus dimulai dari juz 1 tetapi bisa melanjutkan batas tilawah kita. Kemudian nanti dilaporkan di grup dan akan direkap oleh admin. CP-nya nanti Mbak Sulis. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang belum
jelas atau mau ditanyakan, disilahkan menghubungi Mbak Suli sebagai kontak person gitu ya. Kemudian insya Allah di situ ada reward menarik. Rewardnya nanti tanya Mbak Zulfah yang bikin flyer. Jadi monggo silakan men-challenge diri pribadi memaksimalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan sekali hatam. Kalau Ramadan kemarin berkali-kali hatam, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah bismillah bisa hatam 1 kali. Di samping amalan-amalan sunnah lainnya, ibu-ibu bisa melakukan puasa, takbir, tahmid, tahlil banyak-banyak dan sebagainya, dan nanti ditutup dengan berkurban. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya untuk memaksimalkan amalan sunnah di bulan Dzulhijjah. Jangan lupa nanti tanggal 9 ada hari Arafah. Kita banyak-banyak berdoa gitu ya. Jadi yang di haji sedang wukuf di Arafah, kita di sini banyak-banyak berdoa. Demikian, mudah-mudahan ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Mungkin ada yang mau tanya tentang challenge? Enggak ya, insya Allah nanti untuk flyer, untuk teknisnya akan di-share di grup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rofi atas challenge-nya yang sangat menantang. Semoga bisa menjalankan. Semoga tamu undangan, tamu yang tidak diundang tidak segera datang, jadi bisa mengikuti challenge. Ibu-ibu, saya rasa demikian, J. Apa ada yang ingin ditanyakan? Monggo kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, insya Allah demikian acara Ruang Ngaji ke-27 hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan. Saya mohon dimaafkan. Yang baik datangnya memang hanya dari Allah dan manusia memang tempatnya berbuat salah. Marilah kita tutup acara Ruang Ngaji pada hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhirin ya, sampai berjumpa di ruang ngaji berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, Mbak. Khair. Bila khair. Jazakallahu khairan.